Perayaan Imlek tidak hanya dipahami sebagai tradisi etnis Tionghoa, tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional yang terus berkembang. Melalui tema Harmoni Imlek Nusantara, Imlek dimaknai sebagai ruang perjumpaan nilai-nilai budaya yang berbeda, namun saling melengkapi. Nah pemirsa, masih bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI dan juga Ketua Umum Panitia Imlek Nasional 2026, Ibu Irin Umar, dan juga kali ini saya ditemani oleh Pak Asmi Abu Bakar, pemilik Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Selamat pagi lagi Ibu. Kali ini saya ada tamu ganti Bu Ginda tadi. Ya, Pak, sebelum ke Bu Airin ya, penasaran. Ini legend nih Pak. Ini legend. Saya baru tahu, Bapak sampai bikin Museum Tionghoa, tapi Bapak orang Aceh, orang Dayu. Apa Pak motivasinya Pak? Satu hal yang terpenting mendorong saya mendirikan museum, itu peristiwa tsunami 2004 Bang Yudi. Kita tahu pada saat itu Aceh luluh lantak ya. Korban jiwa sampai 200.000. Nah, berbagai saudara orang Aceh datang dari mana-mana, dari dalam dan luar negeri. Saat itu seolah-olah dunia ini menjadi satu, tidak ada lagi sekat atau perbedaan. Di situ saya merenung, apakah perlu Tuhan memberikan bencana sehingga kita harus bersatu? Kan nggak mesti seperti itu. Dan di antara hal yang menggetarkan saya saat itu adalah datangnya orang-orang Tionghoa yang kemudian ikut membangun Aceh dari hari pertama sampai bertahun-tahun kemudian membangun segala hal, Bang Yudi. Pak. Inilah yang kemudian mendorong saya untuk melihat bahwa sebetulnya orang Tionghoa juga memiliki hal penderitaan yang sama. Mereka juga mengalami tsunami akibat kebijakan pada masa yang lampau. Tetapi ada bedanya Bang Yudi, Bu Airin. Ketika Aceh mengalami bencana, saudara-saudaranya memeluk. Sedangkan ketika orang Tionghoa mengalami bencana atau tsunami, tidak ada yang datang memeluk. Kemudian setelah tsunami, saya kembali ke Jakarta. Saya ingin berbuat sebisanya, semampu saya, untuk memeluk saudara saya orang Tionghoa. Tak kenal maka tak sayang. Banyak orang yang tidak mengetahui betul seperti apa orang Tionghoa ini. Itulah yang saya lakukan dengan mendirikan museum. Dan ketika kembali lagi Aceh dilanda bencana tanah longsor kemarin, banjir, seperti apa Bapak melihat bantuan dari saudara-saudara kita Tionghoa juga kembali hadir di sana? Lagi-lagi semenjak hari pertama terjadi bencana yang kemarin, orang Tionghoa dari berbagai komunitas, institusi hadir di Aceh sampai hari ini belum selesai. Di antaranya mungkin yang bisa saya sebut seperti Artagraha Peduli, kemudian INTI, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, kemudian juga ada PSMTI dan seterusnya. Suci juga sama, Buddha Suci itu luar biasa yang mereka lakukan. Inilah yang menurut saya satu hal yang patut kita apresiasi. Jadi di Aceh pada hari ini melihat orang Tionghoa seperti melihat saudaranya. Tidak ada lagi walaupun casingnya beda. Tapi kita bersaudara. Seperti itu. Cerita menginspirasi sekali ya Bu Airin ya. Lalu bagaimana Ibu sebagai warga keturunan Tionghoa pasti ya melihat betapa saudara-saudara kita terbantu juga dengan Tionghoa yang datang ke Aceh seperti yang tadi Bapak ceritakan. Jadi pasti menginspirasi Ibu sebagai ketua umum juga. Bagaimana ke depannya Bu? Saya mungkin juga kalau boleh ya pengen cerita sedikit sih mengenai yang Pak Asmi katakan tadi. Saya korban 98 kan rumah juga kebakar waktu itu. Dan sampai cukup lama saya tinggal di luar negeri. Yang bikin saya tergetar untuk saya itu Indonesia adalah pada saat saya volunteer ke salah satu kampung lah ya di Jakarta itu di Cikarang, di mana kita ngajarin bahasa Inggris kan. Itu waktu itu saya diusir Pak, karena saya casingnya seperti ini kan. Tapi akhirnya Pak Ustadz yang membawa saya untuk masuk dan akhirnya kita membuka sebuah sekolah kecil-kecilan, sekolah Sabtu. Ada satu anak kecil umur 5 tahun yang datang ke saya megang gitu, kakak Chinese kan. Aku bilang iya, kenapa? Kenapa baik ya? Nah itu langsung nge-hit saya, menampar yang luar biasa. Apakah saya orang Chinese yang kamu pertama kali ketemuin? Benar. Ini tak kenal maka tak sayang. That becomes a mission untuk supaya kita saling kenalan. Gitu loh.
Dan itulah yang buat saya sampai hari ini setiap hari itu masih di bangku kuliah kan. Setiap hari yang kita lakukan adalah Cindo, Chinese Indonesians, dan yuk kita kenalan. Memberikan spirit proud of Cindo ini dan juga memberikan dukungan terhadap lokal meskipun tadi Bu katakan ada trauma pastinya, Pasti. ada rasa sedih mungkin ya peristiwa beberapa tahun silam mungkin masih membekas. Seperti apa itu terus ditanamkan ke generasi muda pada teman-teman di etnis Tionghoa, Bu? Jadi Indonesia ini luar biasa banget. Kita bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika, kita tak kenal maka tak sayang, itu udah tertanamkan dalam dirinya kita. Pertanyaannya, apakah kita melakukan hal tersebut? Jadi buat aku mungkin agak klise, cinta bisa melumurkan sesuatu semuanya kan. Tapi cinta itu tidak akan muncul kalau tidak kita saling kenal. You can never hate a person if you know their life story. Maka dari itu di tema Harmoni Imlek Nusantara kali ini kita pengen banget semua orang hadir. Ayo kita berbuka puasa bersama di bawah lampion yang ada lampion ketupat, ada lampion tiang Imlek, supaya kita damai gitu loh. Ayo kita jangan cuma hangout sama teman-teman sendiri, circle sendiri, ayo kita bergaul dengan yang lain juga. Dimana dari perkenalan inilah keberagaman dan kekayaan Indonesia seutuhnya yang merupakan kekuatan kita yang luar biasa. Itu yang pengen kita tampilkan over and over again di Harmoni Imlek Nusantara kali ini. Dan buat aku ini kesempatan yang luar biasa banget dan timely banget karena keadaan dunia sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Ayo sebagai Indonesia kita menjadi sumber inspirasi dan sebagai guiding lights of the world. Jangan tanggung-tanggung, bukan hanya Indonesia, of the world. Ya, betul sekali. Saya juga tertarik dengan Pak Asmi ya. Kalau Pak Asmi tadi ada pengalaman ketika tsunami 98. Apakah Bapak bertumbuh juga dengan saudara-saudara 2004 tahun lalu? Nah, bagaimana Bapak bisa menyikapi seandainya tidak ada momentum itu Bapak melihat saudara-saudara Tionghoa di sana di Aceh? Apakah memang Bapak sudah tumbuh bersama saudara-saudara dengan etnis Tionghoa dan seperti apa Bapak punya pengalaman tersebut? Sejarah hubungan antara orang Tionghoa dengan masyarakat Aceh. Bahkan sebetulnya Bang Yudi, orang Tionghoa di Aceh disebut orang Aceh juga. Mereka menyebut diri orang Aceh. Istilah Tionghoa dan bukan Tionghoa sebetulnya asing bagi orang Aceh ya. Nah, saya memiliki banyak catatan betapa eratnya hubungan tersebut. Tidak hanya dalam keadaan misalnya biasa-biasa saja, bahkan dalam keadaan perang. Ketika Belanda menyerang Aceh 1873, orang-orang Tionghoa ikut bangkit melawan Belanda. Itu catatan sejarah yang saya kumpulkan. Bahkan pada masa revolusi, satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak mengalami peristiwa diskriminasi terhadap orang Tionghoa. Ini masa revolusi, di mana-mana terjadi waktu itu. Di Aceh tidak sama sekali. Itu catatan sejarah. Makam orang Tionghoa di Aceh itu adalah hibah dari Raja Aceh di Pesangan. Tidak dibeli oleh paguyuban. Biasanya orang-orang Tionghoa makamnya itu patungan. Betul. Hanya di Aceh. Dan juga ada kelenteng yang memang diizinkan oleh Raja Aceh di Idi. Hubungannya sudah sangat panjang. Baik sebelum dan sesudah merdeka. Mungkin pada hari ini orang menganggap Aceh seperti apa ya. Bahkan cara persepsinya sudah beda. Nah ini yang kita kembalikan ingatan. Jadi bukan hal yang baru kehidupan harmoni di Aceh itu. Dalam situasi perang pun terjalin hubungan yang erat. Spirit harmonisasi ini menarik sekali untuk terus digagas ya Bu sebagai momen untuk mengingatkan betapa etnis Tionghoa dan juga lokal ini merupakan satu kesatuan warga Indonesia juga dalam membangun negeri ini. Bagaimana Ibu melihat ke depannya kalau kita bicara etnis Tionghoa bertumbuh juga dengan kemajuan teknologi tapi tidak juga bisa melupakan bahwasanya ada budaya yang dibawa dari negara lain. Nah tetap bisa linear dan juga tetap tidak melupakan budaya lokal seperti apa? Buat aku gini, selama kita masih megang KTP Indonesia, selama kita masih megang paspor Indonesia, kita ada pilihan loh. Kita bisa let go. Tapi pilihan kita semua adalah tetap hold on to this. Kenapa? Karena ini adalah tanah pertiwi kita. Gitu loh. Dan kita tetap adalah orang Indonesia. Mau suku ras apapun juga. Indonesia ada banyak banget suku dan ras dan agama. Tapi yang merekatkan kita semua adalah kita adalah orang Indonesia. Bapak Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa jangan biarkan negara kita terpecah belah.
Dan ini salah satunya nih, jangan biarkan kita sendiri, jangan nyalain orang lain. Kita sendiri memecah belah di bangsa kita sendiri. Ayo kita bersatu. Mulai dari, kalau sebelumnya belum, mulai dari momen ini. Karena yang teman-teman lihat di media ya, kadang-kadang itu atau di sosmed, itu nggak sepenuhnya benar loh. Di Manado contohnya, pada saat perayaan Natal, yang menjaga gereja tersebut adalah teman-teman dari Muslim. Pada saat bulan Ramadan, yang menjaga gereja, menjaga mosque itu adalah teman-teman yang non Muslim. Menjaga dalam arti menjadi tukang parkirnya, ngatur trafficnya, karena kan ramai banget ya. Itulah kebersamaan. Singkawang juga sama. Singkawang dinobatkan sebagai the most tolerant city, ya kan. Tapi bukan hanya Singkawang saja. Di Aceh tadi Pak Asmi juga cerita kan. Kita itu hidup berbarengan. Janganlah biarkan anything untuk memecah belahkan kita. Buat saya itu sangat-sangat penting dan Pak Presiden selalu mengatakan itu gitu loh. Jangan kita terpecah belah. Kita Indonesia dan keberagaman kita adalah kekayaan kita yang paling besar. Pak Asmi, kalau tema tahun ini adalah tadi dalam inklusivitas ini bisa melihat bahwasanya Imlek menjembatani ya semua etnis, semua agama dan kepercayaan di tanah air. Bagaimana Bapak pribadi yang punya pengalaman tadi begitu sangat mengharukan, bahkan sampai membangun museum menyikapi momentum Imlek tahun ini, Pak? Iya, kita mengingat kembali apa yang sudah dijalani oleh orang tua, bahkan leluhur kita. Kita mengikuti jejak mereka saja. Saya memiliki catatan pada tahun 1850-an di Jakarta, kala Imlek itu sangat meriah. Itu menjadi kegembiraan bersama. Bukan hanya budaya atau seni Tionghoa yang hadir, juga budaya-budaya dari sekitar Jakarta. Ada lenong, ada jaipong, tumpah ruah. Budaya butuh panggung. Betul. Kemudian keramaian ekonomi bergerak selama 15 hari. Kan dari Imlek hari pertama sampai Cap Gomeh, pasar malam, meriah sekali. Dan semua tidak ada nih, ini acara orang Tionghoa, nggak begitu. Semua hadir. Bahkan kalau kita saksikan hari ini di mall atau di mana kalau ada barongsai, itu bahkan sebagian besar bukan Tionghoa. Iya kan? Nah, dulu juga seperti itu. Di Aceh juga, Bang. Kala Imlek, orang-orang kenal istilah ceni cepai. Wah, ini tahu. Ceni cepai. Setahun sekali. Setahun sekali tuh harga mahal nggak apa-apa. Jadi orang Tionghoa kala itu bermurah hati. Jadi penduduk dari desa itu bawa hasil tani atau hasil ternak itu dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan ada cerita dibayar tetapi tidak diambil, silahkan jual lagi. Anak-anak kecil di Aceh paham dapat angpau dari saudaranya dan itu nggak masalah. Nah, keindahan masa lampau itu saya kira bisa diulangi hari ini. Mudah-mudahan ketua Imlek nasional kita ini bisa mengembalikan itu. Pasti meriah deh tahun ini. Iya, pasti meriah Bu Airin. Bu Airin, menarik sekali itu spiritnya itu ya. Tadi saya rasakan begitu bisa menjadi sebuah semangat kita untuk tidak hanya merayakan Imlek tapi kebersamaan, inclusivity dari beberapa etnis dan juga kepercayaan dan agama yang dianut. Nah, kalau anak muda nih Bu, melihat Imlek seperti apa generasi Z saat ini ya? Karena melihat Imlek kan pasti waduh terlalu kolot nih, terlalu konservatif, harus lebih modern lah gitu. Bagaimana nih Ibu sebagai Ketua Umum Imlek 2026 menjembatani keinginan ini? Sebenarnya bukan hanya Imlek sih, Lebaran juga sama kan. Dimana kalau misalnya kita mau balik ke rumah, itu pasti tuh kapan nikah, kapan punya anak, kapan ini, kapan itu, semuanya pertanyaannya. Ini lintas agama, lintas ras kita semua kena gitu loh. Kemudian pas kita mau balik pasti ada timbul rasa-rasa happiness, pengen balik ke rumah, pengen berkumpul dengan keluarga, tapi ada same time juga merasa aduh ntar ketemu jadinya gimana gitu kan. Jadi was-was itu kita semua merasakan hal tersebut. Atau kalau masalah Imlek itu harus pakai baju yang warna merah ngejreng gitu kan. I also feel the same way. Jadi dan mungkin teman-teman ngerasa disconnect tersebut. Kenapa sih harus pakai yang ngejreng gitu kan? Maka dari itu di Imlek sekarang kita mengenalkan ada warna merahnya, kemudian ada ini yang imut-imut gitu, kemudian juga ada warna-warna peranakan yang lain. Kalau pengen ngelihat brand guidelines ya itu silakan dipakai oleh siapapun juga logonya. Itu ada warna-warna peranakan, warna pink, warna biru, warna hijau, warna hijau muda, hijau tua gitu kan. Jadi dengan warna-warna yang berbeda-beda, kita berharap budaya itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang kolot. Dan ini bukan hanya budaya Tionghoa doang, seluruh budaya ya. Kita itu harus stay relevan budaya itu bagaimana mengaplikasikan ini ke platform-platform yang berbeda dengan cara-cara yang seperti di dalam logo. Kemudian kita juga kemarin baru keluarin frame di dalam Instagram supaya kelihatannya tuh lebih cool, lebih menarik
karena yang saya sasar bukan hanya generasi teenager saja, tapi juga dari sampai bayi-bayi yang kecil-kecil ngelihat langsung, oh I want this. We depend on the future generation untuk mempreservasi budaya ini. Dan budaya Indonesia yang sangat amat kaya, ini sekali lagi adalah kekayaan kita yang namanya soft power, soft diplomacy, soft engine of growth for economy. Wow, menarik sekali kalau bicara betapa sebenarnya momen ini tidak hanya sekedar perayaan, tapi juga menjadi sebuah momen diplomasi juga, awareness juga. Nah, kalau Pak Asmi sebagai pemilik museum, ini kan kita melihat museum aja untuk generasi saya jarang datang ya, apalagi Gen Z ya. Dan ini juga etnis Tionghoa lagi sangat segmented sekali. Patah semangat saya nih. Nah, mungkin Bapak kasih strategi nih Pak untuk menjawab segala challenge ini yang tadi saya tanyakan, sehingga tetap bisa bertumbuh, mendapatkan awareness dan juga berkembang dengan baik. Iya, mungkin ini perihal metode museum yang saya dirikan. Iya. Sebetulnya isinya kan tentang sejarah atau budaya Tionghoa, tapi yang mendirikan orang Aceh. Iya. Saya kira ini hal yang harus diuji kepada etnis-etnis lainnya. Kita asik melulu bicara tentang diri kita, tentang golongan kita, tentang agama kita. Orang Jawa ya bicara tentang Jawa saja. Iya. Seperti di Taman Mini, Anjungan Aceh, orang Aceh yang pegang. Anjungan Papua, Papua yang pegang. Bayangkan kalau itu kita bergantian. Ya. Anjungan Aceh, biar orang Madura yang pegang. Tionghoa, biar Aceh yang pegang. Kan indah sekali Indonesia seperti itu. Barangkali ini metode yang saya kepingin juga bisa menular kepada yang lain. Jadi sehingga keberagaman kita itu mengikat, saling mengenal. Iya. Kalau kita tidak saling mengenal, buat apa kita jadi bangsa Indonesia? Kira-kira seperti itu. Meskipun tidak mudah mencari referensi ya Bu ya, beda-beda yang di display pun juga tidak mudah pasti Bapak. Mungkin sedikit Pak gimana serunya, sulitnya gitu. Segala hal dokumentasi tentang Tionghoa pada suatu masa dilarang, Bang. Iya. Ya. Kalau kita ke bandara, kalau ada aksara Mandarin atau tentang Tionghoa itu langsung diambil. Iya. Baik dari luar atau dari dalam mau keluar. Orang seperti menyimpan benda yang tidak boleh lah gitu ya. Tanda kutip. Jadi memegang dokumen buku Tionghoa itu takut orang. Sehingga hilang. Itu salah satu tantangan saya mengumpulkan koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Sehingga jalan keluarnya saya bikin toko buku Bang Yudi. Wow. Iya. Menarik sekali solusinya. Karena mau cari kemana? Iya. Di toko buku tidak ada. Di toko buku bekas juga pada tahun 2000-an itu sulit sekali cari buku Tionghoa. Langka, siapa yang mau baca juga pada saat itu. Orang Tionghoa sendiri khawatir, apalagi yang bukan Tionghoa. Sehingga saya punya cara sendiri mendirikan toko buku bekas yang kemudian di situ saya dapat ribuan. Sampai kemarin alhamdulillah dapat rekor dari Muri. Koleksinya 40.000 lebih saat ini. Wow. Ya. Dan saya kira Tuhan memberikan jalan buku-buku atau dokumen tersebut ke tempat saya agar saya merawatnya. Ya, banyak cerita-cerita aneh sebetulnya ya. Bagaimana saya mendapatkan koleksi yang ternyata di dunia hanya ada di museum yang saya miliki itu. Di tempat lain nggak ada. Sehingga mengundang para periset dari berbagai dunia untuk datang ke kita. Dan mereka agak terlambat belajar tentang sejarah Tionghoa Indonesia sebetulnya. Bahkan boleh dibilang abai, termasuk Belanda sendiri. Jadi telat nyari bahan. Nah, saya saingannya saat ini. Karena duluan ngumpulin. Dengan koleksi mencapai puluhan ribu tadi. 40.000 lebih kurang saat ini. Bapak dan Ibu, tapi kita jeda terlebih dahulu. Saya juga bertanya sama Ibu Airin, karena Ibu juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif terkait kreativiti Imlek ini. Tadi menarik, banyak di spill, di kulik-kulik ya. Logo, kemudian juga bagaimana melibatkan intellectual property juga. Dan Bapak juga seluruhnya dengan industri perpustakaannya, toko bukunya, dan juga museum ini yang menarik. Mungkin saya akan bertanya lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Pemirsa, kita lanjutkan dialognya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business. Pemirsa, saya masih berdialog bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI dan juga Ketua Umum Panitia Imlek Nasional 2026, Ibu Airin Umar, dan juga Bapak Asmi Abu Bakar, pemilik Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Bu Airin, ini menarik ya, kalau kita lihat museum didirikan oleh warga lokal, orang Aceh bahkan mungkin Ibu yang keturunan etnis Tionghoa nggak kepikiran seperti itu. Nah, menarik sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif nih, kita melihat tadi udah spill nih, logonya ini kayaknya
kepikiran, lebih catchy, lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Apalagi Bu yang menarik yang bisa dikulik dari creativity generasi kita terkait dengan momen kali ini Bu? Saya akan spill sedikit sih. Dalam waktu beberapa hari ini kita akan nge-spill brand partnersnya kita. Karena dalam waktu yang sangat singkat ada beberapa brands yang cukup menggila bersama dengan kita menggunakan logo ini dan mengaplikasikan ke dalam produk-produknya yang biasa digunakan oleh anak-anak muda. Jadi kita akan spill beberapa brand partners di mana bukan hanya brand 3 garis yang di luar negeri loh yang bisa bikin kolaborasi seperti ini loh. Di Indonesia juga bisa. Baju yang saya pakai bukan hanya ada logo, tapi kalau teman-teman ingat ini adalah baju dari Gadis Kretek kan. Tapi dengan aksen ada Chinese-nya di sini toh, cipaunya. Jadi aku pengen mengulik teman-teman punya kreativitas apa sih yang bisa dihasilkan dari akulturasi yang ada. Tapi mungkin teman-teman tidak tahu akulturasinya apa, maka dari itu kita ada museum terbuka yang didukung oleh banyak sekali teman-teman kuratorial di seluruh Indonesia. Nah, Pak Asmi yang salah satu yang mengajarkan saya bahwa akulturasi makanan di Indonesia, contohnya sate, doyan sate ya Pak ya? Doyan banget Bu. Sate itu terdiri dari 2 kata di bahasa Hokkien, sa itu 3, te itu keping. Jadilah sate, 3 keping. Itu adalah bahasa Hokkien, gitu. Kemudian ada bakso. Bakso itu bak adalah daging, so itu adalah proses membulatkan sesuatu. Jadi bakso yang bulat-bulat itu cuma ada di Indonesia, guys. Jadi bakso is Indonesian, kan? Indonesian Bu, saya Sate pikir Indonesian. dari mainland sana enggak ya Bu? Dari akultur, nah Bapak silakan jelaskan. Kita tai chi ke sini. Jadi gimana Pak? Iya. Kulinernya ini? Iya, pada akhirnya budaya yang diserap oleh Nusantara menjadi budaya asli Nusantara. Betul. Kebetulan saya orang Aceh. Mie Mie Aceh. Aceh, saya promo sedikit. Mie Aceh. Mie Aceh itu jelas Tionghoa. Mie itu bahasa Kaminya ya, Hokkien. betul. Kalau bahasa Aceh, mie itu kucing artinya. Iya. Dan sudah jelas sudah dari sana. Dan orang Aceh makan mie sebagai makanan pokok. Beda dengan orang suku lain yang masih pakai nasi, betul nggak Bang Yodi? Iya betul Pak. Orang Aceh makan mie doang. Kurang Tionghoa apa coba? Iya kan? Menarik sekali. Nah, ya. kemudian seperti soto misalnya. Soto. Coto Makassar. Soto itu asal kata jauh totung. Ya, kuah babat lah gitu kan. Walaupun babatnya udah diganti dengan ayam, sapi dan lain-lain. Tapi kalau kita bilang sama orang Makassar, itu coto Makassar bukan makanan asli Makassar, marah dia. Iya. Jadi sudah dipeluk, sudah menjadi milik mereka. Belum lagi soto di Surabaya atau Lamongan. Oh, orang Lamongan merasa itu soto mereka. Seperti mie Aceh tadi. Iya betul. Nah, jadi bukan lagi satu hal yang asing, tapi sudah menjadi asli dengan sendirinya. Nah, ini harus kita bangun. Inilah pelukan-pelukan yang secara tidak sadar sudah kita lakukan. Dan atas dasar kecintaan kita terhadap makanan ya Pak ya. Ya, cinta makanan, betul. Tadi kalau di awal tadi Bapak katakan ada 40.000 ya Bu, ya, ini koleksinya banyak sekali. Semua dibeli atau seperti apa? Karena kan kalau beli pasti mahal banget ya Pak. Nggak mudah gitu mendapatkan koleksi-koleksi yang sangat rare ini yang langka untuk didapatkan. Bagaimana bisa cerita sedikit Pak? Iya, hampir sebagian besar itu saya beli. Hanya 1-2% yang saya dapat hadiah atau apa. Itu pun jarang kan, jarang yang punya. Ya kan? Padahal saya membuka diri untuk menerima buku-buku Tionghoa, tapi memang jarang yang simpen. Nah, saya terima buku tetapi saya menolak pendanaan untuk museum. Sepenuhnya saya tangani. Jadi memang ini untuk mendapatkan buku itu perlu upaya yang luar biasa, Bang. Ya, saya keliling ke setiap daerah di mana ada sentra-sentra buku, baik di dalam atau luar negeri. Karena sebagian besar buku kita juga keluar. Ya, mereka simpan di sana. Ya, dengan berbagai cara lah untuk mendapatkannya. Lebih ke pendekatan personal kali ya Pak ya, atau seperti apa ini? Iya. Orang Tionghoa ini jarang sekali mau jual buku. Jadi kita harus melelehkan hatinya. Itu kali Dengan cinta. Dengan cinta. Tapi bukannya maksud saya minta gratis, enggak juga. Bukan biar dikasih gratis, enggak. Kadang saya juga tukaran gitu. Misalnya dia hobi apa, mobil-mobilan atau hobi barang apa gitu ya. Nah, tukar. Iya. Jadi agar dia ngasih dokumennya ke saya atau buku-bukunya. Jadi kadang cerita menarik misalnya tukang koran atau tukang majalah dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Pagi-pagi udah jarang kita lihat. Jadi saya dekati tukang koran atau agen, biasanya langganannya kan banyak Tionghoa. Saya bilang, saya tawarkan nanti sebulan langganan salah satu koran gratis sama majalah, tapi tukar sama buku. Tentu yang beli ini kan senang, nggak merasa yang ngasih senang, nggak merasa dibayar.
Dan biasanya pelanggan koran majalah kan banyak buku di rumahnya. Betul. Nah, bagaimana cara saya mengakses mereka? Kalau datang ke rumah, ketok pintu, beli nggak dikasih. Iya, baik. Ke agen koran atau Wah, majalah. pendekatan sangat berbeda daripada sekedar transaksional ya Bu Airin. Bu Airin, waktu terbatas terakhir nih. Pesan-pesan dari perayaan Imlek tahun ini seperti apa dan apa yang ingin menjadi misi ke depannya daripada momen kali ini, Bu? Misi ke depan sebenarnya tetap sama sih dari awal ya. Harmoni Imlek Nusantara mengedepankan bahwa Indonesia is the most inclusive country in the whole world. Tapi kita jangan cuma ngomong-ngomong saja. Karena tadi Bapak mengatakan ada hubungan antara pemerintah dan swasta. Sebenarnya bukan hanya dua pihak. Ada hexahelix approach yang ada di sini, ada komunitas yang ada di sini. Saya sangat berharap banget dengan Harmoni Imlek Nusantara tahun ini di bulan Ramadan, kita bisa merayakan bersama dan kita menjadi sesuatu kekuatan yang sangat solid. Let's start now. Kalau nggak sekarang dan kita nunggu-nungguan gitu loh, we're not gonna go anywhere. Kita harus menuju ke Indonesia emas dengan cara bareng-bareng bergandeng tangan. Dan saya jamin itu pasti akan indah banget. Kebayang nggak sih makan ketupat sama lontong cap gomeh, jadinya ketupat cap gomeh gitu loh. Kemudian kita makan semua makanan yang ada dan berdampingan kita hidup, berdampingan kita ngobrol. Mulai dari sesuatu yang simple, itu adalah landasan kita membangun sebuah negara. Kwanshi atau relationship itulah yang perlu kita bangun. Kita adalah orang Indonesia. Mari kita berbangga akan hal tersebut. Saya bangga sekali dengan waktu perbincangannya pagi hari ini, Ibu. Terima kasih. Sukses buat acaranya, Ibu. Meriah sekali, mudah-mudahan diharapkan dan melibatkan semua elemen masyarakat dan juga Bapak sukses selalu untuk museum dan semangatnya terhadap bagaimana memberikan kesempatan dan istimewa juga menjadi bagian daripada budaya dan juga kebanggaan tanah air. Terima kasih Bu Airin dan juga Pak Asmi untuk perbincangan pagi hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu semua.